Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aliran kas. Yang pertama, pengertian aliran kas. Menurut Al-Haryono Yusuf, pada tahun 1995, kas berarti uang. Kas dalam akuntansi mempunyai arti istilah yang sangat luas. Contohnya, uang kertas, cek, wesel, simpanan di bank, atau segala sesuatu yang bersifat uang. Selanjutnya, menurut Keiso, Weigan, dan Walfield pada tahun 2008, laporan arus kas yaitu laporan yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dari suatu periode tertentu pada perusahaan yang direkonsiliasi menjadi saldo awal dan saldo akhir periode. Selanjutnya, menurut Rudianto pada tahun 2008, laporan arus kas yaitu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu yang disertai dengan penjelasan sumber, penerimaan, dan pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya, menurut Munawir pada tahun 2000, laporan sumber dan penggunaan kas atau aliran kas adalah perubahan kas selama satu periode yang memberikan alasan mengenai perubahan kas dengan menunjukkan dari mana sumber dan penggunaannya kas tersebut. Jadi, analisis sumber dan penggunaan kas atau aliran kas adalah alat manajemen keuangan untuk mengetahui aliran kas, dari mana aliran kas tersebut, dan kemana aliran kas tersebut digunakan dalam waktu periode tertentu. Selanjutnya, tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas yaitu membantu kreditur dan investor untuk meramalkan jumlah kas yang didistribusikan pada waktu yang akan datang, dan membantu untuk mengevaluasi resiko, baik itu resiko variabilitas maupun resiko insolvabilitas. Selanjutnya, hubungan arus kas dengan siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk atau biasa disebut dengan produk life cycle, yaitu suatu produk atau suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak produk tersebut diperkenalkan ke pasar sampai produk tersebut ditarik dari pasar. Kesimpulan dari siklus produk tersebut ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap perkenalan, aliran kas bersifat negatif, yang mana aliran kas masuk dari penjualan produk yang masih kecil. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini, produk sudah bisa diterima oleh konsumen, namun masih perlu piutang dan persediaan, walaupun aliran kas tersebut sudah meningkat. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, pola aliran kas berubah sangat drastis. Aliran kas keluar tidak begitu besar. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap penurunan, aliran kas operasi dan investasi menurun, sehingga aliran kas utama bersifat negatif karena digunakan untuk melunasi hutang. Halo, saya Mita Maidina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan aliran kas. Perhitungan aliran kas mempunyai rumus, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal saham.
Dari rumus tersebut dapat diubah menjadi tambahan kas sama dengan tambahan hutang ditambah tambahan modal saham ditambah aktiva non-kas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan contoh perhitungan aliran kas dari PT Maju Jaya 2 tahun berturut-turut. Ini dia perhitungannya. Oke, itu tadi merupakan perhitungan aliran kas dari PT Maju Jaya 2 tahun berturut-turut. Langsung saja kita masuk ke klasifikasi aliran kas. Klasifikasi aliran kas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama arus kas yang berasal dari operasi. Yang kedua, arus kas yang berasal dari investasi. Yang ketiga, arus kas yang berasal dari pendanaan. Yang pertama, arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Ini merupakan arus kas utama sumber kas suatu perusahaan. Dan arus kas ini mempunyai 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Baiklah, di sini metode langsung merupakan metode laba rugi yang digunakan untuk mengetahui jumlah kas keluar dan kas masuk suatu perusahaan. Sedangkan metode tidak langsung itu merupakan metode laba rugi bersih dari suatu perusahaan untuk disesuaikan dengan laba rugi yang telah ditetapkan dari dasar akrual. Langsung ke arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini tidak jauh-jauh dari hal bisnis. Jadi, arus kas ini merupakan penjualan produk dari suatu perusahaan yang dimana produk itu menjual aset tetap, saham, dan bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari arus kas aktivitas investasi ini tidak mempunyai metode langsung maupun tidak langsung, tetapi pelaporan arus kas mempunyai 2 bentuk. Yang pertama, jika arus kas masuk perusahaan dari aktivitas investasi berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar, maka dilaporkan bahwa arus kas bersih dihasilkan oleh aktivitas investasi. Sedangkan yang kedua, jika arus kas masuk perusahaan itu berasal dari aktivitas investasi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar, maka dilaporkan bahwa arus kas bersih digunakan dalam aktivitas investasi. Pelaporan ini berbeda-beda sesuai dengan jumlah arus kas masuk dan jumlah arus kas keluar yang didapat oleh suatu perusahaan. Ya, selanjutnya saya Khairil Ihwana dengan NIM 110 akan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan sering ditemukan pada perusahaan besar. Aktivitas ini melibatkan antara investor sebagai debitur dan perusahaan sebagai kreditur. Transaksi yang dilakukan berkaitan dengan utang jangka panjang serta ekuitas atau modal. Pada aktivitas pendanaan tidak menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Jika arus kas masuk perusahaan dari aktivitas pendanaan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar, maka dilaporkan bahwa arus kas bersih dihasilkan oleh aktivitas pendanaan. Jika arus kas perusahaan dari aktivitas pendanaan berjumlah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar, maka dilaporkan bahwa arus kas digunakan dalam aktivitas pendanaan. Berikut contoh penyusunan laporan arus kas dalam metode langsung. Keterangan kas diterima dari pelanggan sampai dengan penjumlahan plus penurunan piutang atau minus kenaikan piutang. 2. Pembayaran kas atau supplier atau barang sama dengan HPP plus kenaikan persediaan dalam kurung minus penurunan persediaan plus penurunan utang usaha dalam kurung minus kenaikan utang usaha. Selanjutnya, pembayaran untuk beban usaha. Beban usaha selain penyusutan plus penurunan beban utang beban usaha dalam kurung
minus kenaikan beban utang usaha. Selanjutnya pembayaran utang pajak penghasilan. Pajak penghasilan plus penurunan utang PPh dalam kurung minus kenaikan utang PPh. Selanjutnya kas dibayar untuk dividen. Dividen plus penurunan utang dividen dalam kurung minus kenaikan utang dividen. Selanjutnya berikut contoh metode yang tidak langsung.